Puluhan ribu pengunjung saling berdesakan memperebutkan gunungan durian yang ditempatkan di tengah lokasi. Membludaknya massa yang hadir membuat suasana tak terkendali dan warga langsung menyerbu gunungan durian meski acara belum mulai. Bahkan sejumlah warga nekat menjebol pagar pembatas agar bisa masuk ke lokasi festival. Akibat saling berdesakan, banyak warga yang terhimpit dan sejumlah anak-anak terpisah dengan orang tuanya karena suasana kacau balau. Sebanyak 23 warga pingsan, 9 warga dilarikan ke rumah sakit, dan sebagian warga terluka akibat tertusuk durian. Festival durian digelar Pemkab Pekalongan menyediakan 2.000 buah durian dalam bentuk gunungan. Menurut panitia, target jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang, namun membludak hingga lebih dari 20.000 orang. Panitia memastikan akan bertanggung jawab terhadap korban luka. Ya, karena gini, kita menghadapi massa dengan ribuan orang dan acara festival hari ini yang hadir bukan orang Kabupaten Pekalongan saja, tapi dari luar kota hadir semua karena dengar ribuan durian gratis dibagikan, ya jadi wajar lah kalau penuh dan akhirnya mereka juga berebutan. Tapi maksud saya sejauh ini juga mungkin ada yang terluka tapi tidak ada yang fatal. Lalu sudah kita cek semua. Sementara pihak kepolisian memastikan situasi kini sudah terkendali. Jumlah masanya membludak lah, jadi kegiatan tadi agak sedikit berebutan, saking antusiasnya untuk gunungan. Ada 2 gunungan yang disiapkan oleh panitia. Ada 2 gunungan yang disiapkan oleh panitia, namun pada akhirnya semua situasi dan kondisi bisa kita amankan dengan baik. Festival durian merupakan ajang tahunan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ribuan durian hasil pertanian lokal dibagikan secara gratis. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Orang tewas akibat kebakaran tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah. Ini untuk Kepala Desa. Kapolres dan Dandim Batu Barang Pantak, suara dalam rekaman viral berisi kecurangan pemilu adalah suara mereka. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun. Kampanye di Purbalingga, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahas pupuk langka dan beras mahal dengan petani. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan ID Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan pemirsa, pagi tadi sebuah tempat karaoke di Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar. Akibatnya 6 orang tewas terjebak di dalam bangunan. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi tadi. Kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran, 6 orang pemandu lagu tewas, 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Antara yang meninggal, MD, dan yang masih bisa terselamatkan. MD ada berapa, Pak? MD sementara ada 6. Iya. Ada 6 ya, Pak? Sementara ya. Yang masuk ke rumah sakit berapa orang? Yang masuk ke rumah sakit ada tadi sekitar 15-an. MD-nya itu karena apa, Pak? Oh, sudah dari lokasi. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Salah seorang korban mengatakan dalam satu kamar mes dihuni 4 orang. Ia mendengar kabar bahwa korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep di situ. Waktu itu lagi tidur, lebaran tidur. Mungkin lagi tidur ya, posisinya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Pak? Kenapa? Yang sudah tahu? Yang saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. Berapa? 5 orang. 5 orang meninggal. Iya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan.
Ledakan gas yang diduga berasal dari gas bumi terjadi di sebuah bangunan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 bangunan rusak dan 1 korban alami luka bakar. Pasca terjadinya ledakan dahsyat di bangunan hotel dan resto porak-poranda di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan 2 bangunan yang berada di depannya mengalami kerusakan di bagian depan. Bahkan seorang tunawisma yang kerap tidur di bangunan ini menjadi korban ledakan dan mengalami luka bakar serius. Dari gas bocor itu ya? Tiba-tiba aja meledak. Terus meledak ke bangunan depannya? Ya, semuanya lah, pokoknya ini kaca terbang semua lah. Kacanya jadi ledakan itu lah bikin getaran, mungkin kaca-kaca pecah. Ini bangunan apa ini, Pak? Hotel sama restoran. Restoran family nggak aktif. Masih berisi atau kosong? Kosong. Sementara kasus ledakan bangunan kini masih ditangani pihak kepolisian sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir bagi warga untuk mengajukan pindah memilih lokasi pencoblosan pemilu 2024. Warga yang berdomisili di Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat masih bisa mencoblos untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Sementara bagi warga seluar Jakarta hanya bisa menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Ratusan calon pemilih mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Senin pagi untuk mengajukan pindahan memilih tempat pemungutan suara untuk pencoblosan pemilu 2024 14 Februari mendatang. Di hari terakhir pendaftaran, rata-rata pendaftar merupakan calon pemilih yang sedang bertugas atau bekerja di luar domisili. Para pendaftar wajib menyertakan KTP beserta surat tugas dari tempat mereka bekerja. Untuk pendaftar yang masih berdomisili Jakarta namun mengajukan pindah TPS ke Kota Jakarta Pusat masih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI. Pindah milih misalnya untuk yang bertugas itu kan surat keterangan dari atau surat tugas dari tempat bekerja. Kalau yang sedang menjalani rawat inap itu adalah surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa pasien tersebut sedang dirawat di rumah sakit itu. Sementara warga asal luar Jakarta yang mengajukan pindah memilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu presiden saja. Di tempat saya, di ini saya milihnya presiden aja, karena kalau misalnya di pindah cuma bisa milih itu aja. Oh, karena pindah jadi hanya bisa milih capres dan cawapres ya? Adapun syarat bagi calon pemilih bisa mengajukan pindah memilih diantaranya sedang bertugas di tempat lain, sedang rawat inap, bekerja di luar domisili, serta sedang menjalani masa tahanan di rumah tahanan maupun lembaga permasyarakatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain di Jakarta Pusat, antrian panjang pindah TPS juga terjadi di kantor KPU Jakarta Selatan. KPU Jakarta Selatan memberikan waktu hingga jam 12 malam untuk mengurus perpindahan lokasi pemilihan umum. Antrian panjang terjadi di KPU Jakarta Selatan. Hari ini merupakan batas akhir pendaftaran pindah alamat memilih. Hingga Senin siang, tercatat sudah 400 warga yang mendaftar untuk pindah alamat memilih. KPU Kota Jakarta Selatan sendiri akan memaksimalkan pelayanan pindah alamat memilih hingga pukul 4 sore. Namun bagi para pekerja yang baru bisa mendaftar di atas jam 4, pihaknya juga akan tetap membuka pendaftaran hingga tepat jam 12 malam nanti. Warga yang hendak mendaftar pindah alamat memilih harus menyiapkan sejumlah dokumen, diantaranya kartu keluarga dan keterangan alasan pengajuan pindah alamat memilih. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 3 saksi ahli dihadirkan dalam ruang sidang utama DKPP Jakarta. Sidang digelar untuk memeriksa saksi ahli atas 4 perkara dugaan pelanggar etik yang dilakukan oleh KPU RI.
Saksi ahli dihadirkan oleh DKPP atas permintaan pengadu pada sidang 8 Januari 2024 lalu. Pengadu melaporkan ketua dan 6 anggota KPU RI yakni Hashim Asyari, Betty Epsilon Idrus, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita sudah mendengar keterangan ahli yang diajukan pada hari ini ada 3 ahli. Dari keterangan ahli yang sudah didengar pendapatnya, disimpulkan bahwa teradu KPU semua komisioner telah melanggar etik yang diatur dalam pasal 11 Pedoman Penyelenggaraan Pemilu. Para pengadu mempertanyakan dugaan cacat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Leman iNews melaporkan. Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar buka suara terkait viral bocor rekaman suara diduga pejabat batubara terkait kecurangan pemilu. Selengkapnya usai jeda. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Kapolres dan Dandim Batubara membantah suara dalam rekaman viral berisi kecurangan pemilu adalah suara mereka. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta tim hukum Timnas Amin menyelidiki rekaman tersebut. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong pengujian rekaman suara melalui digital forensik. Isu netralitas aparat dan pejabat tak henti menyeruak terlebih di masa pencoblosan pemilu 2024 yang tinggal 1 bulan lagi. Sebuah rekaman pembicaraan diduga pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara bocor dan viral tersebar di media sosial. Rekaman itu berisi perintah agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Menanggapi viral rekaman suara yang bocor, Kapolres Batubara menyebut rekaman tersebut adalah fitnah alias hoax. Saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami, ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Bantahan juga disampaikan oleh Dandim 0208 Asahan Letkol Infanteri Muhammad Baserewan. Suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Rekaman suara yang berisi kecurangan tersebut menuai respons dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Mahfud mendorong agar rekaman suara tersebut dilakukan pengujian validitas melalui digital forensik.
Bawaslu sudah bereaksi ya. Ya itu tugas Bawaslu. Meskipun sudah dinyatakan hoax dari Bapak sendiri, apa ada himbauan Ya sendiri? silakan, karena kan ada digital forensik. Apakah itu benar suaranya si A, si B itu kalau mau diperiksa betul-betul tinggal panggil ITB. Ini suaranya cocok enggak dengan si A, si B, si C, itu kan gampang. Di proses korupsi itu sudah selalu dilakukan digital forensik itu. Ini suaranya siapa? Cocok enggak nih suaranya Pak Mahfud? Oh, 96% nih sama. Oke. Tanggapan juga datang dari calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Muhaimin meminta agar tim hukum nasional Anies Muhaimin menindaklanjuti rekaman suara tersebut. Sementara itu, viral bocor rekaman para pejabat batubara itu tengah dalam penelusuran Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi viral rekaman diduga pejabat batubara yang memerintah penggunaan desa untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ganjar mendesak Bawaslu untuk menyelidiki rekaman viral tersebut. Ada cerita, Kades mau diperiksa, kan ada cerita sekarang di batubara kan rekamannya. Kita tunggu siapa ini para mereka yang berkompeten untuk memeriksa itu, untuk memastikan itu. Periksa aja dipastikan benar apa enggak seperti itu. Kalau itu jawabannya iya, itu termasuk TSM enggak itu? Apakah termasuk terstruktur, sistematis? Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Direktur TPN Ganjar Mahfud, Ronita Lapesi, yang kami masih sedang tunggu, dan Asisten Pelatih Timnas Amin, Jazilul Fawait, dan Ketua Bawaslu RI 2008-2011, Nur Hidayat Sardini atau NHS. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Sore, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazilul, ya, sore. Oke, kita ke Pak NHS dulu. Pak NHS, ini ada rekaman viral yang bocor gitu. Menurut Anda apakah ini sebagai bentuk dugaan kecurangan yang terukur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024 ini? Ya, kalau pertama-tama memang saya setuju harus diperiksa, harus diuji terlebih dahulu itu bukti ya. Karena dengan bukti lah kemudian akan didapat apakah otentik atau tidak, apakah ori atau tidak. Tetapi di luar itu, jika betul, saya termasuk menyimpulkan bahwa itu problem serius, sangat-sangat serius. Karena itu melibatkan begitu banyak pejabat, membicarakan, membahas hal-hal yang kira-kira dalam rangka untuk memenangkan. Ya, pasalnya juga disebut itu. Dan kalau betul, sekali lagi, itu masuk dalam kualifikasi TSM, dalam keyakinan saya ya, tentu dengan berbagai pertimbangan. Pertama-tama karena unsurnya yang disebut di dalam pembicaraan itu lengkap. Ada pihak yang merancang, bahkan menurut saya melibatkan semua. Ya. Karena salah satu ciri yang paling konkret dari soal TSM adalah pelanggaran itu melibatkan bias structures, bias systemic, gitu ya. Dan itu dilakukan oleh pejabat. Yang kedua, di situ disebut menjanjikan untuk adanya uang dan atau barang atau natura yang bisa dikonversi dengan uang. Yang ketiga, bahwa itu satu di antara adalah terkait dengan itu adalah adanya keinginan untuk ya ini bagian dari pork barrel gitu ya, uang-uang yang memang program pemerintah yang kemudian disimplifikasi menjadi atau diklaim sebagai cara untuk memenangkan, dan pada saat bersamaan itu melibatkan aparat tadi itu. Dan sekali lagi jika ini bukti ini bisa diuji seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, itu jelas sekali bahwa itu masuk dalam kualifikasi itu. Tapi tentu saja di atas itu adalah perlu adanya pengujian. Tadi terhadap bukti ini. Lalu yang kedua adalah, dan sekarang sudah dilakukan oleh Bawaslu, oleh Bawaslu setempat. Tapi buat saya tampaknya, saya Ketua Bawaslu pertama Indonesia ya Mbak, saya kira perlu ditangani, perlu diambil alih oleh Bawaslu RI, karena saya kira ini pasti akan banyak ya, bahwa benar itu pasti kan tidak ada yang bakal ngaku gitu ya. Tapi pertama memang diuji dulu deh ini, dan kemudian yang kedua saran saya memang harus diambil alih aja oleh Bawaslu karena problem ini. Saya itu Mbak. Berarti jika memang misalnya terbukti ini benar-benar kecurangan, begitu, apakah ini bisa masuk dalam pelanggaran berat, dan apakah nantinya akan sampai bisa mengulang pemilu
Pak Enhais? Enggak masuk ke situ, tetapi ancaman hukumannya kalau betul demikian akan dapat dibatalkannya paslon gitu ya. Tapi tentu saja ini satu aspek ya. Tapi apakah kemudian bisa bisa ditarik ke dalam konstruksi semua daerah pemilihan di Indonesia? Apalagi misalnya nanti digabung dengan berbagai hal lain dalam pelanggaran jenis, itu bisa ditarik ke sana. Tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian ini, kalau keyakinan saya itu bisa ditarik ke konstruksi TSM dulu gitu ya, baru kemudian diukur dalam skala masif. Dan memang beberapa unsur harus diperkuat dulu ya. Tapi saran buat saya gitu ya, lebih baik memang ditangani oleh Bawaslu RI. Baik, Pak Enhais, tapi memungkinkan nggak untuk Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Batubara begitu ya, karena daerahnya di sana, untuk melakukan digital forensik, pembuktian dalam suara ini? Mekanisme itu kan tentu saja di setempat berbagai pertimbangan, termasuk terkait dengan relasinya dengan local oligark di situ. Nah, kedua bahwa yang punya peralatan macam ini kan di level pusat ya, maka tentu saja ini harus Bawaslu RI gitu ya, tidak cukup buat mereka. Dan tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan ya, karena ini adalah punya nilai strategis dalam upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Nah, kita kan tahu nih aspek lokalitas ini kan juga kadang-kadang berkelindan dengan aspek-aspek lain. Nah, karena itulah saran saya pertama memang harus diuji terlebih dahulu sebagai alat bukti. Yang kedua adalah baiknya memang ditangani secara lebih spesifik oleh Bawaslu RI, diambil alih lah gitu. Baik, berarti dengan digital forensik ini bisa cukup membuktikan gitu ya, Pak Enhais ya? Iya, saya kira harus diperjelas dulu alat buktinya. Ya, alat buktinya nanti kelak akan jadikan alat bukti dalam penanganan pelanggaran. Tetapi tentu saja ini yang punya kemampuan soal itu kan biasanya di level pusat ya. Nah, tergantung Bawaslu bagaimana kemudian ini bekerja sama. Dan saya kira juga bersifat auditable ya, karena kan hanya lembaga-lembaga tertentu yang punya kemampuan ini, dan tentu saja ini harus dibuktikan integritas alat bukti nanti itu. Baik, dan kita akan menyapa terlebih dahulu Bang Roni Talapesi, Jubir TPN Ganjar Mahfud yang bergabung bersama kami. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Jasilul, selamat sore Pak Hidayat. Ya. Baik, Bang Roni, ini tadi kita sebelumnya juga sudah membahas soal dugaan kecurangan pemilu terkait bocornya rekaman percakapan gitu. Dan ini bukan yang pertama kali yang melibatkan aparat desa. Tanggapan dari TPN seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Nisa. Kita melihat bahwa ini sebenarnya merupakan puncak dari peristiwa yang sebelumnya terjadi. Jadi apa yang memang sudah muncul di masyarakat ini beberapa bulan yang lalu sampai saat ini berbicara selalu tentang isu netralitas. Dan buat kami tentunya dari TPN ini adalah puncak dari gunung es ya, dari kejadian yang ada. Dulu pernah disampaikan oleh Tempo, majalah Tempo yang mengulas tentang netralitas dari aparat penegak hukum, dari kejaksaan, itu sudah pernah diulas. Kemudian indikatornya dari mana? Ada peristiwa di mana kepala desa dikumpulkan, abdesi, kemudian kita melihat ada bagi-bagi susu yang ada di Sudirman oleh saudara Gibran, tetapi pemeriksaannya kok bisa lama 1 bulan gitu loh. Kemudian kita lihat kemarin juga saudara Gibran ada di Ambon, kemudian ada ngumpulin juga kepala desa. Dan kita juga sudah lihat beberapa kejadian, sampai ada kejadian relawan kami dipukul di Boyolali. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang kita melihat bahwa terkait dengan netralitas ini sudah banyak masyarakat sampaikan ya, sudah banyak ini. Kemudian sekarang kita lihat jelas sekali di rekamannya ya, bahwa menyampaikan instruksi, kemudian ada menyebutkan nama PJ, kemudian dugaannya ada Forkompida di sana ya. Dan kita meminta agar Bawaslu bertindak tegas, tidak hanya Bawaslu tetapi institusi terkait, karena ini bisa mencoreng nama institusi gitu loh. Dari pihak kejaksaan ada Jaksa Agung, ada dari pihak kepolisian ada Kapolri, dari pihak TNI harus Panglima. Ini harus ditindak tegas gitu loh, supaya apa yang disampaikan terkait dengan netralitas itu benar-benar dijaga gitu loh. Dan ini kita melihat bahwa
hal-hal seperti ini yang sudah mendekati, tentunya ini dikhawatirkan oleh banyak pihak ya. Dan buat kami ini hal-hal seperti ini sudah terjadi berulang-ulang ya. Indikatornya di awal saya sudah sampaikan ya. Dan juga kalau seandainya masyarakat kan bertanya-tanya, dan masyarakat juga pun tahu bahwa karena ini kan yang ikut dalam kontestan ini kan ada anaknya presiden, kemudian ada menteri pertahanan. Dan sangat tipis sekali bicara soal ini, konflik kepentingan ya, karena beberapa kegiatan tentunya kita melihat dengan kasat mata melibatkan aparat yang masih aktif itu loh. Tentunya ya kami berharap bahwa kejadian di Sumut ini bisa ditelusuri dan kalau memang benar ada ketidaknetralan itu harus ditindak secara tegas dan kita minta terhadap institusi-institusi tertinggi dari Forkompinda terkait agar juga pun melakukan tindakan seperti itu. Baik, kita ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, tadi sebelumnya di informasi sebelumnya bahwa Mohaimin Iskandar juga telah menyampaikan akan meminta Timnas bagian hukumnya untuk bertindak. Sejauh ini apa tindakan dari Timnas Amin terkait dengan hal ini? Ya, tentu kita akan memulai untuk mengumpulkan bukti-bukti sekaligus melakukan uji juga, sementara meskipun tidak uji forensik secara resmi, mungkin Timnas Amin akan melakukan uji dari bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman suara yang tadi diperdengarkan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hidayat, ini soal yang serius dan pada ujungnya akan berpengaruh pada legitimasi pemilu. Dan memang ini kemudian dugaan adanya kecurangan itu mulai terungkap dan fakta-fakta di lapangan yang dirasakan oleh kami itu juga ada dilakukan di Jawa Timur, di Kabupaten Gresik. Kepala desa kan juga teman kita semua, jadi mereka juga lapor. Meskipun laporan itu tentu tidak akan memenuhi syarat dalam pelaporan karena itu tidak dalam prosedur resmi, tapi mereka dalam tekanan. Oleh sebab itu, dugaan kecurangan memang dimulai dari MK. Dan ini akan terus berlaku ini. Nah, oleh sebab itu institusi-institusi penting, saya tidak menuduh TNI, polisi, maupun PJ. Tapi itu semua yang aparat yang ada di bawah, itu pasti mencontoh apa yang ada di pusat. Kira-kira begini, ada ungkapan dari salah satu kepala desa itu begini, ketika diinterogasi oleh polisi lah kira-kira itu dicari salahnya, dia bilang tolong saya mas, karena ini kan saya juga nggak enak, ini kan anaknya Pak Lurah yang nyalon. Nah ini kan itu biasa sekali diomongkan dan itu menjadi rahasia umum sudah. Artinya ada yang berat sebelah. Nah kalau itu tidak kejadian ini tidak segera dilakukan klarifikasi, ditangani serius oleh Bawaslu, maka omong-omong saya ini kan mengamankan anaknya Pak Lurah, saya ini kan bekerja untuk anaknya Pak Lurah, itu akan terjadi berarti, di bawah. Jadi pemilik kekuasaan ini dinilai berpotensi untuk curang karena mereka punya akses kewenangan, sumber daya, struktur birokrasi, begitu ya? Ya, menurut pengakuan begitu. Jadi bahwa ini kemudian ada rekaman, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pintu untuk membuka, dan saya nggak terlalu yakin juga ini akan dibuka selebar-lebarnya. Kemungkinan saja akan ditutup-tutupi. Yang jelas nyata, orang awam, teman, kepala desa, itu kan nggak mungkin berbohong dengan saya. Jadi maksudnya begini, dia bilang begini, tolonglah saya dibantu, karena ini yang nyalon anaknya Pak Lurah, nanti gimana nasib saya, kira-kira begitu. Nah itu kan omongan orang awam yang di bawah. Oleh sebab itu, maka sejak saya mendengar omongan itu, ternyata kemudian muncul rekaman suara ini, terbukti berarti. Bahwa memang ujung tombak pemenangan itu kan pemilih ada di desa. Dan saya yakin nanti akan diajari kecurangan, pola kecurangan. Nah oleh sebab itu menurut saya, tolong kepada Bawaslu pusat maupun Bawaslu daerah ini dibuka setransparan mungkin. Jangan ada ditutup-tutupi. Meskipun memang ada pengakuan-pengakuan yang tidak mengaku lah.
mengelak. Tapi saya dengar sendiri ini, saya nggak akan sebut namanya, tapi saya dengar bahwa memang kira-kira bahasa sederhananya begitu. Saya ini nggak enak, yang nyalon anaknya Pak Lurah, bagaimana ini? Nah itu kan berarti ada sebutan Pak Lurah gitu ya Pak? Saya yakin dia jujur, itu ungkapan yang jujur gitu. Meskipun nggak ada buktinya, saya juga tanya buktinya ada nggak? Ya tentu saya nggak akan ngomong buktinya Pak. Berarti baik saat ini berarti yang dinanti adalah pembuktian begitu ya mengenai suara dari rekaman viral ini. Pak Enhais, mungkinkah ketika Bawaslu RI akhirnya mengungkap dengan melakukan beberapa hal gitu, misalnya salah satunya digital forensik akan mengungkap ini, dan akankah Bawaslu RI akan transparan dalam melakukan hal ini begitu? Harus ya, karena semua penanganan pelanggaran itu harus berbasis pada good governance ya, asas ya, termasuk adalah transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, dan seluruh hal ya Bawaslu sudah punya perangkat-perangkatnya itu, baik perangkat yang bersifat keras ya, peranti kerasnya maupun peranti lunaknya. Ketentuan peraturan perundang-undangan juga sangat lengkap. Dan jangan lupa bahwa perkara ini dalam pilkada itu beberapa kali Bawaslu membuktikan, seperti di Lampung ya, di Maluku Utara itu pernah, dan hasilnya adalah bahwa peserta pemilu yang terkait dengan ini atau yang terbukti itu dibatalkan gitu. Jadi bukan kasus pertama ini, dan ini sebenarnya juga muncul ya istilah TSM itu kan dari Prof Mahfud ya, untuk pilkada tahun 98 ya, model yang kemudian dilanjutkan di undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu ini sekarang. Dan saya rasa harus ya, dan memang inilah tantangan paling besar, ancaman integritas pemilu dari hal-hal semacam itu. Saya bicara teknis ya, dan saya dalam keyakinan saya yang beberapa kali juga menangani semacam ini kuat menurut saya ya, tinggal bagaimana Bawaslu menangani masalah ini, dan harus kita dorong. Karena itulah sebagaimana pengalaman saya di lapangan dalam 10 tahun 15 tahun terakhir, bahwa sebaiknya memang ditangani langsung oleh Bawaslu RI. Kenapa? Karena teman-teman di bawah kan langsung berhadapan secara proximity dengan teman-teman di lapangan, yang itu juga tidak mudah. Anda bayangkan misalnya bahwa hubungan atau keeratan antara Bawaslu, jajaran Bawaslu di kabupaten kota dengan instansi-instansi lain dalam kaitan dengan tindak pidana pemilu misalnya, kan ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang melibatkan pertama-tama adalah Bawaslu, jajaran Bawaslu, yang kedua adalah kepolisian setempat, dan juga adalah Kejaksaan Negeri, nanti akan ke pengadilan. Sedangkan dalam konteks kasus ini itu kan tadi disebut-sebut gitu, dan memang menurut saya justru ini bermanfaat buat instansi vertikal tadi ya, beberapa lembaga tadi itu menurut saya justru inilah untuk menunjukkan bahwa netralitas itu tidak hanya dilisankan tetapi juga dibuktikan di lapangan. Dan harus memang Bawaslu harus lebih cepat dari semua pernyataan maupun tindakan orang-orang yang disebut di situ. Harus lebih cepat itu. Kalau enggak, peristiwa ini akan menguap. Baik, dari pengalaman Anda, berarti itu artinya tidak sulit untuk Bawaslu RI untuk mengungkap kecurangan sangat ini? Sangat tidak sulit, karena mereka sudah terbiasa, mereka sudah terlatih, ya. Dan itu artinya sangat mudah gampang, begitu ya? Gampang bisa dibuktikan, gitu ya. Tinggal keberanian, nyali gitu. Buat saya tidak ada masalah, karena perangkat kerasnya sudah tersedia, perangkat lunaknya juga sudah tersedia, ketentuannya juga tersedia, tinggal satu kuncinya. Nyali, keberanian, lalu dimulai dari otentisitas terhadap bukti tadi yang nanti harus dibuktikan sebagai alat bukti yang itu kunci pertama deh. Baik, tapi Pak Enhais, kalau kita melihat statement dari Bawaslu Batubara yang ditanya ketika menyelesaikan persoalan ini, bahwa mereka harus mengkonfirmasi dan lain hal sebagainya, ini memang ada dugaan sengaja, karena kalau tadi kata Anda sampaikan bahwa sebenarnya tidak sesulit itu begitu, tapi apakah mereka tertabrak prosedur atau ada apa sebenarnya? Kenapa begitu lama untuk melakukan atau mengkonfirmasi hal ini? Saya belum bisa menarik ke sana ya, karena tentu saja harus dipelajari dulu. Tetapi pertama-tama sekali lagi bahwa diperiksa dulu nih buktinya ini untuk kemudian kita tempatkan sebagai alat bukti. Dan itu semua tadi apa yang Prof Mahfud tadi sampaikan itu udah benar itu. Nah yang kedua baru untuk mengkonfrontasi semua pihak yang disebut di situ. Semua pihak itu kan nggak kemana-mana, ada di lokal itu gitu ya.
Cuma memang ada problem lain yang menurut saya harus dipertimbangkan sebagai pimpinan, ialah problem psikologis antara mereka gitu ya. Dan saya rasa memang tepat kiranya jika Bawaslu RI atau sekurang-kurangnya Bawaslu Provinsi untuk mengambil alih terhadap kasus ini, perkara ini. Dan saya kira sudah benar sebenarnya, tapi di suatu waktu nanti dia akan mentok di tertentu gitu ya, karena problem psikologis tadi itu. Ini kan saya punya pengalaman ya bagaimana menempatkan teman-teman di bawah itu, dan yang bijak adalah kemudian menarik ya ke atas lagi satu level gitu di provinsi paling tidak, atau karena ini memperoleh perhatian secara spesifik dan ini benar-benar menentukan terhadap penilaian integritas penyelenggaraan pemilu. Dan di situ disebut-sebut ya memenuhi unsur-unsur tertentu, misalnya soal menjanjikan, by structures ya, by structural itu yang tadi disebut, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 itu nyerempet-nyerempet ya ke situ. Dan saya kira kita harus yakin, harus kita dorong bahwa Bawaslu harus mampu menangani perkara ini, karena tugas Bawaslu ya menciptakan pemilu yang berintegritas gitu ya. Baik, berarti ini kuncinya ada di Bawaslu RI begitu ya, Bang Roni. Tanggapan Anda untuk mengawal jangan sampai kecurangan-kecurangan ini terjadi lagi dan masif terjadi lagi, Bang Roni? Iya, tentunya kan di sini kan masyarakat sudah banyak yang menyampaikan lewat media sosial, lewat media. Ini kami dapat kabar terbaru itu ada sekda dari Takalar ya, yang mengarahkan untuk memilih 02 secara terbuka di acara Rembuk Guru di Takalar. Nah, hal-hal seperti ini kan yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Jazilul bahwa ini sudah masif ya, karena pimpinan yang di atas tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada yang di bawah. Tentunya kita juga mau menyampaikan bahwa sudah sangat jelas ada sanksinya, yaitu sanksi penjara 1 tahun, kemudian sanksi dari Undang-Undang ASN juga pun ada ya, sudah sangat jelas bahwa bisa juga pun ada sanksi administratif, ada sanksi teguran administratif dan sampai sanksi pidana. Janganlah orang yang dalam hal ini yang mempunyai kepentingan untuk Pilpres ini menarik teman-teman ASN atau aparat. Kalau seandainya kemudian ada apa-apa, kemudian sampai terkena hukuman, siapa yang mau bertanggung jawab? Dan di sini juga lewat iNews sore hari ini kita mau menyampaikan kepada teman-teman ASN dan aparat, jangan mau ditarik-tarik, jangan mau diajak-ajak. Sekarang sudah zaman digital kok, apa-apa sudah bisa rame di media sosial, bisa viral gitu loh. Kalau seandainya, kalau teman-teman kena hukuman, kemudian kena sanksi, siapa yang mau tanggung jawab? Ini Pilpres ini cuma 5 tahunan. Jangan teman-teman itu mengikut arahan-arahan atau perintah-perintah yang menyalahi aturan dan perundang-undangan. Karena apa? Sanksinya ada, gitu loh. Jangan sampai teman-teman terjebak seperti itu. Dan kita yakinlah bahwa teman-teman ASN, teman-teman aparat itu masih punya hati nurani kok. Yang mereka memang menjunjung tinggi sumpah mereka ketika mereka dipercaya untuk menjadi ASN atau menjadi aparat. Seperti itu, Mbak. Baik. Gus Jazilul, terkait dengan kecurangan pemilu, apakah TPN akan, apakah Timnas akan melakukan pelaporan begitu, langkah sesuatu hal? Ya tentu langkah-langkah hukum biarlah diurus oleh tim hukum nasional, amin. Namun karena kita melihat fenomena ini, fenomena kecurangan yang makin terbuka, kami mengajak kepada seluruh masyarakat itu harus dilawan dengan budaya. Saya berharap gunakan kamera, gunakan rekaman, dan bahkan kami mengajak masyarakat untuk hari ini menggunakan kentongan agar masyarakat ngeh bahwa di sekitar ini ada kegiatan kecurangan. Saya pikir kalau kita ini serahkan saja ke aparat penegak hukum, saya kok masih sedikit ragu. Karena seperti disampaikan Bu Mega juga, ini hukum sudah dipermainkan. Nah, oleh sebab itu kita harus lawan dengan budaya. Saya berharap kepada masyarakat Indonesia yang ingin pemilu berintegritas, yang ingin pemilu ini punya legitimasi, gunakan jari Anda, gunakan kentongan, gunakan muji-mujian untuk meneriakkan setiap kecurangan yang itu dilakukan oleh siapapun, dari aparat yang menerima gaji dari pajak rakyat, dan dari siapapun yang memungkinkan kecurangan itu terjadi. Oleh sebab itu,
kita lawan dengan gerakan budaya, hukum biarlah diurus oleh THN, politik kita urus dengan cara agar masyarakat cerdas dalam berpolitik, agar masyarakat sadar bahwa haknya jangan ada yang mencurangi, jangan juga ada yang mengintimidasi, jangan juga melakukan paksaan-paksaan, jangan juga melakukan penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan tertentu. Saya pikir ini penting. Karena apa? Karena mempertaruhkan pesta rakyat, mempertaruhkan integritas pemilu, mempertaruhkan legitimasi pemilu. Dan ini milik rakyat, bukan milik golongan, bukan milik keluarga. Kita semua ingin pemilu ini sukses dan integritas. Oleh sebab itu berhentilah kepada siapapun yang ingin curang di negeri ini. Baik. Karena rakyat sudah melek. Kita gunakan kentongan, kita bunyikan alarm, kita pakai kamera, kita pakai jari. Jangan ada satupun melakukan kecurangan. Karena itu akan menodai dan mengkhianati apa yang menjadi cita-cita rakyat di dalam pemilu ini. Baik. Berarti kita sama-sama menjaga begitu ya agar pemilu 2024 ini bebas dari kecurangan dan berjalan jujur dan adil. Baik, terima kasih Roni Tala, PSI Jubir TPN Ganjar Mahfud, Jazilul Fawait, Asisten Pelatih Timnas Amin, dan Nur Hidayat Sardini atau NHS, Ketua Bawaslu RI 2008-2011 telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di Klaten, Jawa Tengah. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini berkampanye di 3 lokasi di Maluku. Dalam kampanyenya, Anies berjanji akan membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA. Di hari ke-49 kampanye, calon presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Maluku. Di Maluku, Anies menggelar acara Desak Anies di Pantai Baby Indah. Di depan warga Maluku yang hadir dalam acara Desak Anies, Anies menjanjikan pembangunan stadion sepak bola standar internasional di Maluku. Sepak bola menjadi salah satu fokus pembangunan, lantaran di Maluku sepak bola menjadi salah satu budaya yang bisa mempersatukan masyarakat. Selain itu, Anies juga ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Di acara Desak Anies, Anies Baswedan juga berbincang dengan warga di 2 lokasi lain. Selama di Maluku, Anies ditemani istri dan anak perempuannya. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di Soreang, Kabupaten Bandung. Bertempat di Ballroom Hotel di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 2 bersama Ketua Tim Pemenangan Nasional Rosan Roslani dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri undangan rapat pimpinan nasional Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara yang terdiri dari 10 gabungan serikat buruh di tanah air. Rapimnas dihadiri 3.000 orang, di mana kepada Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Prabowo Subianto menyatakan akan berbakti pada rakyat Indonesia dan bekerja keras seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang tidak pernah istirahat. Ayo Pak Prabowo, mari kita bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia, benar? Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijak, itulah pemimpin yang
baik, saudara saya saksi. Begitu saya gabung, saya kerja, Pak Jokowi itu saya kira bekerja yang sangat keras, tidak pernah istirahat. Presiden KSPN Ristadi berharap pasangan Prabowo Gibran bisa memberikan perluasan lapangan pekerjaan, pemerataan upah minimum, serta rumah subsidi bagi para pekerja atau buruh. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di Kota Purbalingga. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Kali ini Ganjar mengunjungi perkumpulan tani dan UMKM di Kota Purbalingga. Ganjar menyoroti beberapa isu diantaranya harga pupuk dan obat untuk tani yang harganya dinilai mahal, namun hasil panen dijual dengan harga murah. Dalam diskusi ini, Ganjar memberi solusi kepada para petani dalam pengolahan lahan tani guna memperoleh untung lebih besar. Modernisasi dilakukan 100 hektar dalam satu hamparan dikasih mekanisasi ya, dengan kecanggihan peralatan, proses pasca panennya bagus, maka Bapak itu nganggur saja di rumah. Yang kerjain siapa? Suruh kerjain anak muda. Jadilah korporatisasi. Jadi menjadi perusahaan yang profesional. Jadi seolah-olah lahan itu jadi saham aja dengan. Selain pupuk dan hasil panen, Ganjar juga menyoroti bantuan langsung tunai yang belum tepat sasaran. Ganjar menilai hal tersebut bisa diperbaiki dengan pengelolaan data yang baik dan terstruktur. Dari Purbalingga, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di Klaten, Jawa Tengah. Masa dan ribuan relawan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, senam bersama di lapangan Ngendo, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. 6.000 relawan se-Solo Raya ikut kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Gatot Edi Pramono, Bupati Klaten Sri Mulyani, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah dan DPRD Klaten, serta Ketua DPW Partai Pengusung dan Pendukung. Pasangan Ganjar Mahfud optimis menang di Solo Raya dan Klaten dengan menargetkan suara hingga 80%. Sedangkan target utama menang Pilpres 14 Februari 2024 satu putaran dengan 54% suara nasional. Kita optimis Pak Ganjar Pak Mahfud itu satu putaran, 54% target kita. Makanya kita menggelorakan semuanya turun, Pak Ganjar, Pak Mahfud, TPN, TPD, semua kader-kader partai pendukung dan relawan turun bersama-sama. Sampai nanti hari akhir ya, sampai dengan minggu tenang, sebelum minggu tenang kita selesai. Sampai ke akar rumput, itu yang kita lakukan bersama-sama. Insya Allah kami akan ke akar rumput, kami akan merebut hati rakyat, kami akan memohon kepada rakyat tentunya untuk kemenangan Pak Ganjar Mahfud di tanggal 14 Februari. Antusias masyarakat Klaten sampai Solo Raya ini antusias sekali untuk mensukseskan kemenangan Bapak Ganjar Mahfud di 2024 nanti. Selain senam bersama, penyelenggara juga menghadirkan Taufik Monyong, aktivis 98 yang membangkitkan semangat, serta kegiatan menarik lainnya yakni sablon rakyat gratis, tebus paket sembako murah, hingga door prize. Acara juga sempat diisi orasi Taufik, aktivis 98 yang membangkitkan semangat massa yang hadir. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews memberitakan. Selain peduli pada sektor usaha mikro kecil dan menengah, Partai Perindo juga menunjukkan kepeduliannya dalam bidang keagamaan. Bantuan untuk pembangunan masjid dan sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara diberikan kepada masyarakat. Jamaah Masjid Jamiah Al-Barokah Desa Karanganyar, Kecamatan Geyer, Grobogan, Jawa Tengah merasa bahagia mendapat bantuan dari caleg Partai Perindo.
Pembangunan masjid yang baru 70% kembali berjalan dengan bantuan material untuk proses pengerjaan lantai masjid dari Novi Indriani, caleg DPRD Grobogan Dapil 1. Terima kasih banyak kepada Partai Perindo yang telah membantu Masjid Jami Al Barokah, masjid saya ini. Semoga amal Partai Perindo telah bermanfaat untuk dunia akhirat. Kita harus mendekatkan ke masyarakat dan di sini juga kita harus tahu bahwa Perindo itu benar-benar ada dan nyata hadir di masyarakat dan memang benar-benar untuk rakyat. Sementara di Kendal, Beni Setiono, caleg DPRD Jawa Tengah Dapil 2 mensosialisasikan tata cara mencoblos surat suara kepada masyarakat Desa Sukodadi, Kecamatan Singorojo. Dalam kesempatan ini masyarakat juga dikenalkan dengan caleg DPR RI Dapil Jateng 1, Warren Hariputra Tanu Sudibyo. Masyarakat di sini sepakat untuk mendukung kami bertiga untuk bisa nantinya kami belanja masalah di sini, aspirasi apa yang bisa nanti kami bawa ketika kami nanti bisa duduk di DPR. Tidak hanya mensosialisasikan diri, para caleg juga mengajak masyarakat bersama-sama memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 65.000 ton material bom telah digunakan Israel untuk menyerang Gaza selama 100 hari agresi. Informasi selengkapnya usai jeda.